Protokol, Bro. Gaya pakai protokol. Biasanya mau yang aromaterapi apa? Udah nyala loh. Udah ya. Aduh, ups. Mudah-mudahan istri saya tidak nonton ya. Karena biasa saya tambah nontonnya perkoreaan biasa. Wah. Ya. Tapi selamat datang dan berjumpa kembali di Si Mamaung Podcast. Assalamualaikum. Semoga bobotoh maungers yang lagi pada nonton di akhir pekan ini sehat-sehat selalu. Nah ini pencetannya yang mana sih biasanya tuh? No iya bro, no surat mata. Oh, biar meriah. Bener. Ki, ayo nanyakeun kamari. Naon? Si Angki iraha rek make topi, cenah soalna teu make topi. Pernah sekali. Pernah gitu? Pernah. Pernahnya. Yang belum pernah, Angki pakai baju pink. Ulah. Ulah. Nah, di episode kali ini Si Akil adalah si Om Bram ya. Tom York. Anjir. Kurud. Nya teh rapikeun. Oke, mudah-mudahan di bulan Maret ini ada voucher-voucheran lagi. Ya. Bisa rukur kan, guys kan? Gas. Aman. Geus lukur oge kan geus lukur. Nu kamari dikirim hadiah dari Port Replay. Yoi. Sudah diterima dengan baik katanya hadiahnya. Ya. Semoga bermanfaat hadiahnya. Yang dari Food Opera juga sudah ya. Pada makan-makan tuh. So, Wis. di mention lah, di follow dan kasih tahu ke tetangganya. Ya. Nah, ya. Baiklah, episode seberapa? Ke 49. 49 bro. Jelang 50. Wih, iya bener ya. Geus WhatsApp-nya episode aja. Aduh. Karena setahun lebih gitu ya. Nya, setahun lebihnya. Kita dari 2019 ya. Podcast, hayo podcast. Bahaya tuh bro. Dan di episode ke-49 ini menanggapi dinamika pemberitaan yang ada. Aja hatur nuhun. Nice. Goodbye. Ada yang hatur nuhun, ada yang saya pamit ya kan. Ada yang lagi pamit berkaca-kaca gitu. Terus ya. Ada pemain tuh datang dan pergi kan seperti biasa di setiap musimnya. Tapi kali ini tuh yang berbeda mungkin ada yang lebar nah sih keluar gitu. Terus si ieu nu keluar sih. Nah, apalagi mungkin dilihat momennya kita mau menuju ke persiapan preseason dan liga yang sesungguhnya. Iya, betul. Ini kan tim yang udah dibentuk cukup lama sebetulnya ya. Yang ada sekarang squad yang terakhir itu adalah yang sudah dibentuk cukup lama. Sudah mulai kelihatan juga mungkin bagaimana permainan dan juga segala macamnya. Hasil nanti geus rada ketempo lah di 3 pertandingan awal nu tahun kamari teh. Unbeaten teh kan. 3 pertandingan. Kan? Tapi satu persatu pada cabut ya. Nah, tapi kita mau ingetin ya, kita bahas ini adalah yang sesuai dengan fakta. Ya kalau yang rumor-rumor mungkin ya rumor kita mah nanti butiran debu. Itu band dong. Itu band dong. Aduh. Ya, kalau yang masih rumor atau gosip kayaknya nanti dulu deh ya. Ya, soalnya kalau kita ngebahas yang belum pasti engke tengenahnya hasilna leung namun dibahas teh jadi mun teu kan? Iya. Gitu. Kita mah bahas fakta-fakta aja lah. Yang udah datang sama yang udah keluar aja ya. Betul. Yang udah diumumkan aja ya. Anu geus resmi geus nama kan fotonya teh ngajambrengkeun bajunya tapi nyekel map nama. Biasana mah kan namun geus deal teh sok ngajambrengkeun baju ya sasalaman gitu. Jersina map bro. Jersina can aya sih gitu. Kita nu nyekel map ijazah sedang diproses gitu. Sama ruk wisuda. Bener. Nah, di episode kali ini kita melihat kemarin banyak juga bobotoh yang berkomentar ya mengenai pertransferan, mengenai pemain yang datang dan pergi. Yang datang sebenarnya karek hijinya. Lain datang sih balik Tidak datang teuing sih. Datang teuing ya, balik lah ya mah gitunya. Nah, kita coba ulas sedikit tentang si pemain yang datang kembali. AJ 16. Ya, karena baru satu nama ya, Ahmad Juprianto ini kira-kira posisinya mungkin gimana nih ketika balik lagi kan yang keluar praktis ada Fabiano nama di pemain belakang gitu. Apakah sanggup menambal kekuatan yang sudah ada gitu ya? Sama secara komposisi nanti mungkin yang ada di benaknya Robert teh akan seperti apa dengan datangnya si Babang AJ 16 ini. Bang Jupe. Betul sekali. Pertanyaan aing pertama, aing karak apal sih Bang Jupe teh dipinjamkan sih. Oh nya? Baheula kan keluarna itu apal statusnya naonnya keluar teh Bang Jupe. Cuman ada alasan saya pengen lebih dekat dengan keluarga cenah. Nya. Teuing dipinjamkan apa dibelinya bahasa eta teh kan gitunya. Enggak ada statement resmi saat itu kayak abu-abu aja gitu. Yang dipinjemin malah Eze kan. Eze Jelas-jelas kan? dipinjemin ke Bayangkara. Saya bisa balik deh tuh.
Ari Daek mah. Iya kan kalau dicari mau Bobotoh dicari dari statement ketika Bang Jupe keluar itu sangat abu-abu teuing kunaon keluarnya gitu. Maksudnya dipinjamkan statusnya apakah dibeli gitu. Tapi pada akhirnya sekarang terkuak nih bahwa Jupe teh dipinjemin dulu teh jadi dia balik lagi ke sini. Alasannya tuh dulu pengen lebih dekat dengan keluarga. Berarti akhirnya lebih jauh deh ya. Ya keluarganya mau nggak mau dibawa ke dia tuh. Ke Bandung, dan semoga mah di Lembang sih. Mah di Lembang. Atau meureun karena Bayangkarana ka Solo. Iya. Oh iya, jadi jauh aja. Lebih dekat di Tangerang ka dia nya. Logis. Logis. Jadi kalau Jupe sih kayaknya ya karena opsinya kembali ya setelah peminjaman ditambah dengan Fabiano sudah tidak ada di tim. Jadi memang ya udah itu mah kayak masuk satu keluar satu lah gitu. Jadi masih stabil lah untuk Bang Jupe mah. Berarti untuk 2 center back dipastikan satu nama Papa Igbo Nevo. Ya. Pendampingnya karena Fabiano tidak ada, berarti opsinya adalah Nick Kuipers dan Jupe. Dan masih ada pemain muda lagi kan. Si Kakang Ya, Kakang Kakang Rudianto. sama Bayu Fikri mah back sayapnya. Bayu Fikri back kanan dan back tengah. Ya, tapi pemain baru berarti nya karena Iya. musim kemarin direkrut tapi tidak datang ke Bandung. Oh nya. agensi Budi. Iya. Agensi Mas Budi. Mas Gap. Itu dia ya. Jadi Ahmad untuk Jibrianto. posisi center back sih kayaknya 3 pemain senior ditambah 2 pemain muda ya. Ya. Jadi untuk kayak Bayu Fikri masih gana mah kudu siap di segala posisi di tukang sih. Awah bek kanan jadi bek kanan ambal, awah bek kiri jadi bek kirinya. Sehingga si pemain-pemain muda zaman baheula lah pasti gitu. Ya. Karena 2 tempat sih kayaknya udah dipastikan Fabiano sama Kuipers ya. Si Igbo. Igbo Nevo sama Kuipers. Terus kemudian opsi list teratas untuk ketika mereka berdua nggak main ada Bang Jupe. Ada Bang Jupe. Setelah itu baru Kakang sama Bayu Fikri ini memberikan kompetisi yang baik lah di wilayah itu gitu. Iya. Karena sayap kiri sudah relatif sangat-sangat aman lah nya. Ada Ardi Idrus dan Zalando. Iya. Tapi yang paling bikin lebar ya, apa sebenarnya motivasi merekrut Fabiano pada saat itu yang cuma main cuma 1 menit, ya kan? Apa hanya dinaturalisasi di sini gitu? Kayak orangnya liar. Yang orangnya rada menyayangkan maksudnya Fabiano akhirnya tidak bisa berkontribusi apa-apa selain jadi brand ambasadornya produk-produk Persib aja gitu kan selama 2 musim. Musim pertama direkrut naturalisasinya belum selesai, musim kedua naturalisasinya beres, liganya nggak ada. Yang ketiga dia udah siap tapi pertandingannya keburu dihentikan 3 pertandingan. Sekarang nih harusnya bisa jadi pembuktiannya Fabiano Beltram. Ya. Cuman entah ada kasus apa atau ada masalah apa akhirnya tidak deal ya. Dan dia akhirnya harus keluar menuju Sleman ya, ke Sleman gitu. Ya isu awalnya sih adalah kan kalau Robert bilang pengen penyegaran di usia gitu. Jadi kalau lihat umur Fabiano yang udah berapa ya sekarang? 37 ya. 38 mau ke 39. Yang hampir 39 mungkin itu alasannya mungkin ya. Tapi kan alasan masuk di ayah-ayahnya. Apal mer. ya apal meureun lah gitu. Ya. Tah, alasan sesungguhnya orang teu apal kunaon. Cuman untuk Fabiano jadi di sini cuman 1 menit lah. Kita cuman pernah tahu Fabiano pemain hebat di berbagai klub cuman tidak untuk Persib. Iya. Sebenarnya rasa penasaran mah masih kena ayahnya. Yang ningali kumaha gitu. Aya. Karena kan sebelum prosesnya panjang dari Madura, manajemen Madurana ngambek, ya kan? Rewa eta. Kurang sih nu paling penasaran adalah dari sisi permainan dia karena di beberapa tim yang dia bela selalu banyak kontribusi yang diberikan oleh Fabiano. Selain memberikan rasa aman di pertahanan, ternyata dia juga bisa menjadi pemecah kebuntuan. Iya. Ngegolin lewat set piece, ya kan? Dia menjadi pemain yang tiba-tiba ada di depan dan bisa nyetak gol gitu. Nah, itu yang orang penasaran kena teh tanah Fabiano teh. Terakhir sih memang dalam beberapa media cetak yang ada beritanya ada underline bahwa semua yang direkrut itu harus sesuai budgetnya. Kira-kira ada bahasa gitulah. Oke. Nah kalau misalnya ngelihat kata-kata keyword etanya, kata kunci eta, ya ada kemungkinan juga tidak masuk di budget mungkin ya gitu. Jadi kan meureun ya PT PBB secara perusahaan mikir nyamannya geus kolot rada murah lah gitu. Fabiano secara personal mungkin ya aing bintang aing hayang tetep mahal mungkin ya itu soal ada masalah di situ meureun ya. Kalau kita menganalisa lewat kalimat yang
semuanya harus sesuai budget yang ada gitu. Karena memang kondisi keuangan klub juga sekarang pada ripuh sih gitu. Ya. Gak hanya 1-2 klub aja, hampir semua ya. Ya, Kalau dari sisi finansial menjadi alasan, ya kita bisa memaklumi lah. Jadi untuk Fabiano akhirnya harus pergi tanpa kita pernah lihat dia bermain dengan fullnya gitu di Bandung, dengan sebagai pengganti atau dengan sama menit lah gitu. di Arema nya di Malang ya. Nah, teh. Mau ngegantina. Ganti teh pas lawan Arema. Lawan Sleman di dia. Oh, pas di Bandung. Sleman. Ya. di Bandung. Oh iya. Ya untuk Fabiano gitulah gitu. Jadi Itu dia. ke PSS Sleman. Nah, itu dia. Yang datang cuma satu, berarti ngan hiji dibahas. Anu keluar karek hiji ya, Fabiano lanjut dibahas kan. Berikutnya Ada nama Zulham Zamrun yang juga harus memutuskan berpisah bersama Persib Bandung. Nah ini alasannya kemarin apa sih Ki? Zulham itu salah satu dari 2 pemain yang emang dinyatakan emang tidak akan diperpanjang kontraknya sama Persib. Jadi kan per 31 Desember teh pemain teh habis kontrak teh. Ya. salah satunya Zulham. Ya Zulham dan Fabiano. Oke. Pemain-pemain yang lainnya pada ditawarin lagi kontrak baru. Sedangkan 2 pemain itu memang nggak ditawarin kontrak dan alasannya sama dari regenerasi katanya. Zulham secara umur mungkin udah 35 kalau nggak salah. Zulham teh seumur orang lah. Itu tilo opat lah. Tilo Ya pokoknya dianggapnya sama Robert sudah uzur lah untuk diisi slot penyerang di Persib. Jadi dia dilepas nyaeta sama di musim 2020-nya cuma jadi pemain pengganti sama kayak Fabiano, tapi kan Zulham sebelumnya udah pernah berkontribusi lah ya di Persib. Akhirnya dia dilepas dan stok pemain depan Persib enak habis pisan. Itu dia. Tapi mungkin jadi pertimbangan gak sih bahwa di posisinya yang ditinggal oleh Zulham ataupun pada saat Zulham masih terikat di Persib Geda, kemudian Zulham mau atau Acan menang jaminan bahwa dia dapat tempat utama gitu. Iya. Karena kan di posisinya yang sekarang juga banyak tuh yang tipikalnya mirip-mirip atau posisi Zulham teh udah bisa di backup sama kayak Fred atau Febri, mungkin kan masih ada gitu. Sebetulnya pertanyaan sih kedatangan Zulham yang edisi kedua ke Bandung ini cenderung siganu tengah renah suasanana gitu. Iya. Awal kalau waktu pertama kan datang Zulham tuh itu tuh 2015 berarti ya. Iya. M Ridwan sudah tidak di tim. Kita kehilangan flank kanan yang jago. Iya. Datang Zulham, jago oge gitu. Iya. Oh jadi kan wah keren pisan ya. Jeung moncer dehnya Ya, haritanya. dan pembuktiannya di Piala Presiden pada saat itu ya. Betul, Piala Presiden dia jadi juara dan jadi pemain terbaik Dan top skor. dan top skornya. Abis gitu dia cedera gara-gara gacong di Makassar. Gacong di Makassar ya muntah salahnya. Iya. Makassar atau Ternate, Ternate. gitu, kalau nggak salah. Di lembur nanya. Enggak di Sulawesi lah. Oh di Sulawesi ya daerah situ Di lah. Makassar. Gacong cedera. Nah dari situ kondisi hubungan Zulham dan Persib itu mulai rada tengenaheun lah gitu. Maksudnya mana cederanya gara-gara gacong oge gitu. Ya. Nah abis gitu apesnya Zulham nih di Bandung. Ketika Zulham datang liganya Iya. Eta part hijinya, part 2 gitu Zulham datang deh ligana. Jadi 2 kali gak ada liga. Dia pernah main 2016 cuman itu kan bukan liga resmi ya. TSC itu TSC. pemanasan lah, liga daminya muncul aing mah. Ya siga ayeuna Piala Menpora lah menurutnya. Iya 2015 Zulham jadi akhirnya cedera. 2016-nya main dengan kondisi baru pemulihan dari cedera artinya. 2017 pas ada liga beneran, saya cabut ke Makassar. Ya. Dan padahal di situ juga bareng sama Robert kan sebenarnya. Iya bareng sama Robert. Akhirnya 2000 KDD 2000 seberanya 19. 2019. 2020. 2020 si ligana deui. Ligana terjadi deh. Terjadi deh. Terus kondisinya tengah rendah lah sih Gana. Dia juga awalnya kesini pakai nomor 54 ya yang dia pengen mengulang prestasi di kedatangan pertama. Tingkunan akhirnya ganti ke nomor 17 gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu aja Zulham udah nggak ada di posisi yang inilah, nggak ada posisi ideal lah di sini gitu. Tambah ada Wander Luiz dan Castillion. Zulham akan tahu bahwa dia akan posisinya menjadi backup. Iya. Mungkin untuk orang sekelas Zulham ya level timnas gitu, main masih bagus, tier 1 di Liga Indonesia. Dia akhirnya memutuskan untuk hengkang dan manajemen juga merasa yang Zulham orang geus teu cocok sih gitu. Udah nggak ketemu moodnya gitu kalau masih Zulhamnya geus loba teh anu teu cocokna gitu. Secara teknis ada dan tidak ada Zulham pun sebetulnya mau ngaruh-ngaruh ting. Untuk backup ngaruh lah.
Oke. Kan Julham di skemanya Robert tahun 2020 itu adalah jadi striker kan, bukan flank. Jadi Julham 2 striker di depan, Castillion dan si Wander Luiz, cadangannya Julham dan kadang Benny Octo gitu. Benny Octo. Nah, Julhamnya nggak ada, berarti satu posisi di backup striker nggak ada di skemanya Robert yang sekarang. Iya. Kalau pada saat itu memang opsinya adalah Zulham sebagai backup striker ya. Iya, jadi ya mungkin enak kiker ngincer-ngincer yang striker sih si gananya si Persib ieu karena Julham dan nanti kita akan bahas Benny Octo juga keluar. Itu jadi pos di backup striker udah nggak ada orang. Ditambah Castillion kiker ya. Iya. Oh iya. Ting balik ting moal eta masalahna si Castillion eta. Kan opsinya apa ya? Pinjaman Pinjam ya? kan di seri C Italia. Pinjaman, tapi kan dia tuh kalau di seri C1 kalau nggak salah. C1 sih Komong itu ya. Di Como. Jadi kalau dia peringkat 2 atau sampai 6 kalau nggak salah di klasemen tuh masih harus ikut playoff lagi untuk Iya, ada playoff, betul. promosi ke seri Seri B. B-nya. Jadi itu akan memakan waktu lagi. Sedangkan kalau proyeksinya liga mulai Juni, eta peminjaman Castillion wae nepi 3 Juni kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia emang harus sibuk dengan playoff di Como, Iya. bingung aja sih Persib kan pasti butuh striker pendampingnya Wander Luiz ya. Jadi antara cari striker asing baru mungkin gitu. Lamun di Indonesia mah pinjaman mah siga orang bobogohan cek bogoh orang kita break dulu ya. Saya nggak saya putus. Tah, eta teh tanda-tanda menjelang putus anjir sabarna mah lamun di Indonesia Kita nya break gitu. dulu teh adalah putus yang tertunda dan Iya. Ya. Itu mah sama dengan kedatangan direktur teknik tah eta. Udah pasti bakal menggantikan pelatih ya. Eta mah sama dengan pelatih utama mana yang siap-siap haredang gitu. Asa kasuat-suat Tah, kejadian naon. si gitu Bayangkara geus mulai mendatangkan direktur teknik Iya. Simon McManamy datang deui. Datang deh jadi direktur teknik. Pelatih Bayangkara itu Paul Munster. Paul Munster. Babatorana oge. Nah, kita tunggu nih Paul Munster irah bang. Bakal digantiin sama si Simon ya. Jadi aing merada aing geus boga ieu nya patokan-patokan dari bahasa-bahasa sepak bola di Indonesia. Idiomnya tuh beda gitu Indonesia mah. Iya. Opsi peminjaman sama dengan yang mana siap-siap untuk kehilangan gitu. Iya. Berapa orang yang dipinjamkan dari Persib nggak balik lagi misalnya Sigit dulu. Agung Pribadi. Agung Pribadi dipinjamkan ke Persela Lamongan. Wah, leungit. Les. Sigit Hermawan. Sigitnya Sigit kemana Hermawan. baheulanya? Perserang apa kemana lah? Perserang. Pinjamkan wah gitu. Jadi beberapa opsi peminjaman emang akhirnya kita mun cek bobogohan mah kita break ya. Kecuali yang mungkin kontraknya panjang kali ya kayak Zola kan akhirnya balik lagi. Ya kalau kayak gitu ya. Kalau dipinjamkan tapi masih usia muda sih ada pengecualian ya. Nah, itu peminjaman rada beneran Ya, gitu. ieu mah paruh kedua sesa kontrak setengah tahun dipinjamkeun tapi kabeh kontrak geus. Geus biaya kontrak geus we maneh cul. Siga Eze kan akhirnya ting peminjaman aku mah gitu kan. Maksudnya nah eta mah geus lah gitu bahasa-bahasa Oke. standar lah di Indonesia gitu. Itu dia. Ketebak. Berarti kalau posisi Zulham sebagai striker untuk backup, akhirnya berarti Persib kekurangan striker. Tapi kalau Sangat. di flank berarti relatif aman lah nya, flank mah-nya. Ya kehilangan satu juga kan ada satu nama seperti Gozo juga harus pamit. Tapi sebelum kita bahas Gozo, nah menarik satu posisi yang hampir sama seperti Zulham, Benny Octo juga memutuskan Octo. untuk keluar katanya alasannya. Nu episode kamari cek manehna sih. Menikah. Rek duit. Si kanu di dia wah KUA aja. Tapi kan udah terjawab katanya mau ke klubnya Pak Janur ya. Mau ke sana. Katanya. Ting. Kumaki. Yang saya tahu mah Pak Jajang pernah ngomong kayaknya Barito mau ngambil satu pemain menyerang dari Persib, pemain muda dan jarang main. Mungkin itu Benny Octo ya. Bisa wae sih. Antara Benny atau Zulham purnya. Tapi ada clue-nya pemain muda sih. Oh, main. Benny Octo muda tuh. Udah 23 nggak salah. Relatif muda lah. Benny Octo tuh siga ieu. Lamun cek laguna Radiohead mah What the Hell I'm Doing Here. What the hell I'm doing here? Jengjet. I don't belong. Jadi saya tuh Jengjet. datang ke Bandung. Aing naonan ya gitu. Siga nu gitu. Babaturan eueuh terus main bola di kampung aing siga nu teu kieu aja. Siga Iya. aneh lah weird gitu. Ya, beda tongkrongan gitu ya. Mau gabung sama pemain asing. Nah, Iya, tapi kadang orang ningali sosial media nanya jarang gitu dia berbaur dengan siapa bareng Iya. bareng jeung si iya atau bareng jeung si itu gitu. Siga nu beda circle pindah kan. Beda frekuensi. Si eta Meren. si Benny Octo tuh di mana sih sajana? Orang Bontang kan? Persiba. Orang Bontang main di Persiba masih oke lah, masih sailahnya, Iya. sapulau gitu, masih ya aing jagoan kampung lah, jagoan dia gitu. Nah, ketika kamu pindah pulau tiba-tiba ke Bandung, pemain bintang hungkul gitu, dieluk-elukan bobotoh, terus Iya. si eta nu siga nu
homesick nih siga Charlie Adam main di Liverpool. Siga iya naon sih gitu. Ya. Aing di klub sebelumnya jagoan tiba-tiba ka dia gitu ya. Melempem. Stephen Gerrard, sia. Nah si Benny Okto orang merasanya gitu siga homesick. Iya. Siga aing ulin jeung saja di dinya gitu. Tapi kalau melihat beberapa pertandingan yang sempat si eta turun gitu nya, termasuk anu di Malaysia teh kan, yang dia nyetak gol teh, Flashing. sempat muncul asa lah gitu nya. Dia seenggaknya tadi gitu ya. Ini mah jadi backup pun wah udah regrek lah gitu, ada salah satu pemain cedera, Benny Okto bisa siap gitu. Iya. Orang kita apal pertimbangannya saat itu membawa Benny Okto teh naon gitu. Kalau sebagai pemain muda berbakat juga teuing harapan satu-satunya kita kan semoga dia bisa jadi kayak Haryono dulu yang kita nggak tahu tiba-tiba jadi bagus gitu ya. Cuman sih karena saya tadi homesick dan tidak ada yang mengayomi gitulah. Jadi ayeuna aya kesempatan untuk cabut dan pindah ya udah saya memilih untuk itu. Maksudnya soal kawin mah nya eta mah bagi aing klise lah. Kalau si eta saat ini atau kemarin-kemarin pas ada liga jadi posisi inti dan top skor misalnya, ayeuna kawin dan tetap di Bandung atuh. Iya. Iya sih. Pasti pemajikan ngomong saya tetap di Bandung ya karena saya masih diperlukan gitu. Iya. Aing orang kawin balik dewe ka Mana Bandung. ngilu ka Bandung kan aing sebagai kepala rumah tangga, urang imamna maneh kudu nuturkeun apa kata imam. Nah, kan bisa gitu kan? Bisa gitu. Bisa gitu. Iya sih. Cuman enak dijieun alasan karena di diena eta teh nya Ya. Iya. aing nanaonannya gitu sih kan. Saya berasa di planet yang lain gitu, dimensi yang lain. Ya. Ditambah aya alasan kawin, ya geus ku aing pake we alasan kawin gitu. Siga urang lamun misalkan rek mengadu nasib aing gawe di luar Jawa gitu nya, luar Bandung. Kan pasti bener ngerasa kitu nya urang gini. Iya, iya. Mana kerek Atambua misalkan ya. Urang misalkan nyeun podcast gitu di fak-fak gitu. Di Irian ya, anjing di Irian. Da zaman urang mah baheula diajar SD Irian ya. Irian Jaya. Pelajaran geografi mana? PSM ujung pandang. Misalkan orang nyeun podcast Asyabab Salim gitu. ASGS. Geus bubar deh. Iya, jadi untuk Benny ya eta mah masalah muncul orang sih masalah homesick ya. Jadi ditambah ada alasan menikah teh jadi pas gitu alasan eta mah siga ieu lah. Baheula si Oktomaniani pernah keluar di klub gara-gara PNS gitu. Hermawan gara-gara merawat bapaknya yang sakit. Kita sih geno karitulah gitu. Jadi alasannya dibikin yang batur mengerti gitu. Tapi mun orang merunut lagi sih kayaknya ya itu masalahnya siapa di dia iya deh gitu homesick deh. Siga baheula aya Sandi pribadi pemain. Oh iya, Iya, anu ti bener-bener. PSS Sleman. PS apa PSIM apa ya? PSIM ya. PSIM. Nu teu jelas we di dieu kumaha gitu. Jadi Sandi pribadi bener. Kalau kayak Taufik kan dia merantau tapi gara-gara memang mungkin levelnya tim nasional dan Ya. gaul ngeunaheun gitu. Datang ke Bandung tuh langsung boga babaturan ieu, boga babaturan itu. Ditambah ada Bang Firman juga yang ngayom jadi langsung asup klub gitu. Ya. Nah, adaptasi itu mungkin yang dibutuhkan Benny Okto suatu saat. Jadi Ben, anjir wow. Benny Okto. kamu di klub manapun adaptasilah gitu. Ya. Karena ya awalnya pilihan gitu. Selain mana yang kudu beradaptasi. Mun hayang jadi pemain besar mah kudu bisa beradaptasi dimanapun mana berada sih. Eta akan sulit mungkin karena dia masih muda juga ya. Karena timnya tim besar lagi ke Persib gitu. Tapi nggak apa-apa ini jadi pelajaran bahwa mana pernah ke Persib dan pernah merasakan aneh gitu lah ya. Anehnya gitu. Dan ada tadi kontribusi sedikit lah gitu. Ya. Dan mana Karena boga mencetak jersey gol. Persib. Ya eta jang CV lumayan Yang Ben. CV lah. Ya. Lumayan ya. Nomor 11 itu 82 nya. 82 nya. Juga Tantan. Oh. Teh izin heula ka Tantan mun 82. Tapi sayangnya itu ya, maksudnya kita hanya bisa melihat di satu pertandingan preseason itu dia nyetak gol baik, tapi pas saat liga resminya belum terlihat gitu Ya, kan. can kauji oge sebetulnya mah. Selama di Persib aja hampir tidak pernah naik ke permukaan, maksudnya untuk apa lagi tuh untuk sekadar wawancara pun dia tidak pernah terlihat gitu. Tidak pernah ada kan di media-media asa gitu Benny Okto Jarang. komen naon gitu. Jarang. Gitu. Jadi memang tak tepat waktu lah ke dia si Benny Okto. Tak tepat waktu. Tak tepat waktu. Atau di waktu yang salah. Waktu yang waktu yang belum berpihak teh. Ditambah akhirnya mentalnya meureun nya can siap-siap teuing sih lamun cek urang. Kalau potensi mah tentu ada ya kalau potensi mah. Tapi mentalitas pada akhir berbicara kan main di Bandung mah jangankan orang luar orang Bandung lagi mentalnya kudu kencang gitu. Itu dia Benny Okto. Kita geser sedikit ke flank. Ya tadi Gozali Siregar nih. Oh berarti tadi teh geus Fabiano, Zulham, Benny Okto, Benny Okto. dan sekarang ke Gozali. Gozali yang keempat berarti ya. Gozo. Gozo ini apa karena memang penuh di posisinya? Flank kan tadi ada Fred, Vizcara juga tuh. Sekarang kan perpanjang udah geus mawa map tah. Sekarang mawa map kemarin fotona. Kalau Gozo saya ngelihatnya ya agak lebar tapi ya sebenarnya backupnya banyak gitu. Erwin oke kan masih bisa Iya, ditempatin masih, di posisi itu sebetulnya.
Tapi asa paling manglebarkeun Iya. Ya kita pernah bahas Gozo sebagai pemain underrated ya. Dia performanya bagus, catatan statistiknya juga bagus itu meskipun datang dari bench itu nggak pernah main inti di waktu sama Robert atau waktu sama Gomez dia jago banget gitu. Jadi agak manglebarkeun sih lamun Gozo mah. Terus dia emang salah satu pemain yang dikasih tawaran kontrak baru kan. Oke. Tapi dianya nolak. Katanya sih itu masalah keluarga deh aja, ingin dekat dengan keluarga. Iya. KPV deket cek dulu. Ini mah ibarat maneh rek diputuskan ka bogohnya, lieur alasan naon gitu. Tah, pakai alasan eta. Kamu tuh baik banget buat aku. Kamu terlalu baik buat aku. Ya udah semoga kamu dapat yang kriminal. Lain, ongko, kamu tuh terlalu baik buat aku. Ari jeung bobogohan yang nu buraung gitu nya. Semua laki-laki sama. Kumaha gitu. Ya. Untuk Gozo memang potensinya ada. Tentu ya Gozo ketika dia datang tahun 2018 langsung ditangani Mario Gomez, kita lihatlah di flank kiri adalah salah satu kekuatan terbaik kita ya. Dengan adanya Gozali Siregar 77 teh, Gozali 77. Esteller meureun. Si Anggi lucu. Si Anggi enak bisa gitu Ya, matak sudah sering dirindukan oleh Maungers ini. Luar biasa. Giliran si Anggi awal tanyaku. Perpanjang kontraknya ya. Si Perpanjang Mamang lah. Isuk aya postingan di si Maungnya di Instagram si Anggi mawa map. Perpanjang kontrak. Map coklat yang gawe deui. Jadi double lord gitu kan, Atep 7-nya Gozo double lord. Wah, sudah belot ya 7. Ya dua kali na Atep ya. 77 aja. Nah, akhirnya dia mengalami masa-masa indah bersama Bobotoh dan bersama Persib. Orangnya nggak macem-macem ya, hampir tidak ada berita buruk soal Gozali Siregar. Mungkin kalau di Persija mah dia kayak Rico Simanjuntaknya kali ya. Ngestelba aneh, main bagus gitu. Mereka juga pernah main bareng di Gresik tuh sama si Gojo jeung si Gozali pernah main bareng. Nah, terus awal mula yang kita bisa prediksi adalah ketika Robert Albert datang sebetulnya. Dia kan terbuang dari Makassar salah satunya ketika ada Robert Albert menjadi pelatih kepala kan. Nah, ketika Robert Albert datang ke Bandung, beberapa orang juga sudah memprediksikan bahwa wah, ini mah Gozo mau dipilih dong. Bakal kageser gitu. Kan mana dipijen ge baheula gara-gara aya Robert gitu. Akhirnya satim jeung Robert. Sebetulnya tanda-tanda itu sudah mulai terlihat sih awalnya ketika Robert datang ya. Tapi di musim pertamanya juga tidak terjawab sih tanda-tanda itu. Gojo tetap main ketika Robert jadi pelatih kepala. Cuman kesini akhirnya ada pandemi dan harus melakukan negosiasi ulang meureun. Ya ada beberapa faktor yang tidak ketemunya. Ya faktornya ya pasti lobanya. Mungkin salah satunya kesempatan dia bermain. Saya tadi hayang main hayang main inti, hayang main loba. Reguler. Ditambah ya mun orang alasan keluarga sih gua mau didengenya. Maksudnya untuk seorang orang Medan siga Gozo gitu merantau mah geus makanan sehari-hari Ya, atuh. orang-orang Sumatera mah ngarantau geus jadi kultur lah ya. Atau ya profesional aja gitu. Saya mau mencari peruntungan di klub lain, selesai kan. Ya, tapi lamun bahasana gitu kan biasanya kayak bisa sih. dihujat coy. Jadi emang paling aman itu keluarga. Paling aman sih. Jadi orang nyentai malah alasan pemain sepak bola Indonesia saat meninggalkan klub. Boleh. Alasan keluarga. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Iya kasih on the spot gitu lah. Sebetulnya template-nya ketebak sih. Ya. Alasan keluarga, merawat orang tua yang lagi sakit. Pengen dekat dengan istri, dekat gitu. Keluarga. Ya, ujung-ujungnya keluarga Gitu sih. Iya. Instansi tidak mengizinkan. Pasti itu kadang-kadangnya lah. Tapi untuk Gozo kayaknya ada beberapa faktor yang lain keluarga teuing cigananya gitu. Cigana. Di Memprediksi samping orang. penuhnya tadi ya nama-nama yang ada di posisi yang serupa, mungkin juga memang ada tantangan di klub lain gitu. Ya, tapi untuk posisinya Gozo, alhamdulillahnya nih semua posisi yang ditinggalkan kayak posisinya Fabiano, backupnya udah aman. Udah aman ada Jupe. Posisinya Gozo udah masih penuh banget bahkan ya. Ada Vizcara, ada Freds, ada Erwin. Ada Erwin di kanan, ada Bow. Jadi masih aman lah untuk flank kayaknya. Untuk turnamen Menpora Hungkul malah bisa lah. Iya. Gacong kan hitungannya masih Menpora ya. Iya sih. Ya, maksudnya enggak lah itu bisa ku opatan gitu ku dulu. Enggak usah skuad gemuk juga beres gitu kan tuh. Jadi untuk Gozali Siregar disayangkan sih itu aja sih potensinya. Iya. Mungkin kalau ngelihat dari kontribusi yang pernah dia berikan di musim sebelumnya, kita Apresiasi ya. Apresiasi Apresiasi terus lah tentu. merasa yang
kehilangan juga gitu ya figur dan juga sosok seorang Gozali Siregar di flanknya Persib Bandung. Tapi tidak apa-apalah karena sekarang juga mungkin sudah banyak yang bisa disiapkan oleh Gomez sebagai pengganti atau backup. Ya semoga. Oleh Robert. Baik oleh Robert teu ngaruh-ngaruh teuing lah. Nya, Cuma cuman ngaruh teuing lah. memorinya aja lumayan berbekas ya. Nah, itu memorinya yang tersisa. Itu dia. Gozali Muharam Siregar alias Bang Gozo. Bang ya. Gozo. Nah ini ada 2 nama yang sebenarnya dipanglebarkan oke nih ya harus keluar. Yang pertama ada Omid Nazari. Nah, Orang sudah paling handal sih iya sih. KB Bobotoh Di antara nama-nama yang tadi ya, di antara nama-nama yang ada di lini belakang, lini depan, sayap. Iya bro, aing nu paling ngerasa. Iya. Kan kabar terbaru ya Ki ya katanya sudah menandatangani kontrak baru sampai Desember 2021 Ya, dan cuma. memilih mengundurkan diri. Iya. Nah itu gimana tuh? Di telepon tadi kemana Omid? Ente euy. Tapi mungkin dia pemikirannya ya kalaupun emang sekarang ada katanya Piala Menpora dan liga akan digelar kan Ya. belum 100%-nya masih ada kemungkinan batal atau apa. Jadi mungkin pergi ke negara lain mungkin opsi yang paling pas sebenarnya untuk pemain bagus. pemain sekualitas sekelas Omid sekelas ya. Omid itu dia di Ceres Negrosnya pemain inti gitu. Terus katanya mau balik lagi ke Filipina kan katanya sih main lagi ke tim dulunya Ceres Negros terus sekarang ganti kan si Ceres Negros itu cenah jadi apa gitu nama klubnya teh udah Padahal sempat di urang enggak ya ceres-ceres saya mah di kolot. PT Seres. Beda deh. Aing ge hese asup ka ditu. Geus kalamar. Awa orang dalam mana. Kamu teh neruskeun teh geuning faktor silsilah keluarga. Biasanya di ceres masuk itu. Banjir coy. ya itu sebenarnya Omid itu kan satu-satunya pemain inti yang cabut ya kalau dilihat dari 6 pemain ini pemain inti yang cabut sebenarnya Omid doang kan sisanya lebih ke backup. Kan. Jadi ya pasti lebar lah ya pemain jago dan emang kunciannya Robert kan sejak datang 2019 juga. Iya. Dan kita lebih sering melihat kiprahnya Omid dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang pada cabutnya ya. Ya, jadi dari gitu. dari semua yang hatur nuhun yang udah kemarin pamit-pamit ini yang paling lebar sebenarnya gitu. Karena pemain inti. Pemain inti dan ya itu tadi ya kita udah tahu kualitasnya, udah tahu perannya dia seperti apa, kontribusinya dan segala macam. Ya sangat-sangat disayangkan kepergian dari Omid Nazari ya. Itu dia. Terus sambil nanti juga kita tentunya melihat lagi ya bahwa memang alasan Omid yang paling jelas adalah ya dia mungkin melihat liga kitanya nih yang belum jelas daripada nggak jelas ya udahlah mending balik lagi ke negaranya. Ya emang gak jelas coy liga orang. Mana sih kanu ka Karawaya Ya kamari ngeprank se-Indonesia bener. hoyong aya pertandingan timnas efeknya dibatalkan. Kemarin timnas ge terjadi kan yang si Tirang sudah datang ke stadion. Iya udah swap bro. Ya geus rek kick off kan eta mah. Kick off. Padahal main di Stadion Madia. Bayangin ya klub-klub komunitas aja main di GBK. Ya. Ini timnasnya main di Madia. Masa nggak menang izin? Tanya tanyakan ke Palulu. Gimana? Palulu? Undang ka dia sih. Boleh lah. Orang WhatsApp lah. Udah Lanjut. Kalau dari Omid apa yang mau ditambahin? Mungkin coach secara komposisi nanti pasti akan berubah. Ya kan untuk pengganti harus yang seperti apa agar tidak timpang lah di tengahnya tanpa kehadiran Omid Nazari. Untuk Omid lebar ya, tapi saya selalu punya prinsip bahwa pemain bagus mah emang kudu gitu. Kudu boga sikap mun liga teu jelas atau klub teu jelas cang saing cabut we ka liga luar gitu. Cabutnya ka liga luar tong ka liga Indonesia deui siga si Sucau siga si Kosin gitu. Geus aing keluar teu kudu main-main deui ka BK Mengga gitu. Wah, ieu mah ligana teu balik lah gitu. Geus keluar eta bagi aing keren gitu bersikapna tuh bagus. Jadi untuk Omid memang dia merasa mungkin ini nggak akan benar ya udah 1 tahun tidak ada liga. Saya lagi butuh main, butuh exposure untuk karirnya dia. Ditambah memang si eta mah bakal loba lah nu hayageun ka Omid gitu untuk levelnya Omid di Asia Hongkong mah Malaysia Thailand mah bisa lah gitu. Thailand masih aman lah, si eta mah bisa dapat jaminan lah. Apalagi cuman jaminannya ada Piala Menpora kan kita nggak pernah tahu nih Piala Menpora ini sebenarnya kontraknya kumaha sih gitu. Ieu ketengan apa sama maksudnya ketengan siga rokok. alat tarkam apa emang samusim aja liga nu akan digelar kan? Iya satu paket gitu ya turnamen pramusimnya ini baru nanti ada liga sesungguhnya. Mungkin kalau kayak gitu nyara regreg untuk seorang Omid yang geus aing Menpora tanda tangan ditambah liga tanda tangan gitu. Eta emang jelas. Ya, tapi kan
terjelas gitu Piala Menpora lagi mundur apa mual kan kita belum tahu. Ketika Piala Menporanya berjalannya mulus apa enggak. Piala Menpora katakanlah beres ada juaranya siapa gitu. Nah menuju Ligana maju mundurnya apa mual kan. Omid itu butuh kepastian itu tentu. Jadi untuk sekelas Omid daripada aing teu pasti mendingan aing geus we cabut gitu. Dengan lebih pasti. Karena memang ligana can pasti gitu aing. Makanya orang kitanya kontrak-kontrak pemain ini apakah hanya Piala Menpora tok apa dilanjutkan ke liga kan kita nggak tahu. Apakah bahkan ada yang mungkin yang per match aja gitu. Dibayar gacong mana sampai ku aing bayar. Siga nu bahasa Piala naon sih nu siga gitu kan. Iya. Jadi ada pemain yang hanya dikontrak untuk beberapa pertandingan di ajang itu. Iya. Karena kalaupun klub melakukan kontrak panjang juga perjudiannya. Iya sih. Kok aing kontrak panjang ligana efeknya karak iraha gitu November misalnya. Belum nego lagi kayak kemarin kan kondisinya kalau kita lagi kena Covid seperti ini harus dibayar hanya beberapa persen gitu kan. Ya, jadi memang mulai kompleks dan untuk pemain-pemain kayak Omid ya orang Indonesia mah maksudnya untuk main ke luar negeri banyak faktor riben lah. Kalau Omid kan pemain internasional ya. Dia di negara manapun siapa bakal bisa lah bermain gitu. Jadi untuk Omid akhirnya pilihannya ya udah cabut ya kumaha deui gitu. Disayangkan emang sangat disayangkan cuman ya Bobotoh juga harus melihat bahwa siapa rek main di mana gitu. Piala Menpora. Ya Piala Menpora eta gacong gitu bagi orang gitu. Belum ada kejelasan sampai yang uji coba terakhir aja kan kondisinya kayak gitu. Apakah bar Menpora nih gitu. Iya timnas sekelas timnas negara Indonesia rek main bola aja Negara kita, Bro. Arek main sampai di lapangan temben terjadi gara-gara prank satu negara, Bro. gara-gara beberapa perizinan dan hal non teknis yang belum beres lah gitu ya. Maksudnya dari kayak gitu aja kan kita emang ada masalah di ini ya di manajerial lah. Di manajerial. Jadi ya Omid kemarin ngerasa aing kan cabut lah gitu. Jadi ya udahlah untuk Omid kasusnya seperti itu. Apakah ada penggantinya? Aing sih yakin tanpa diganti oleh pemain asing lagi pun kan slot asing Asia ya si Omid teh. Kita udah ada di situ ada posisi ada Abdul Aziz, ada Deddy Kusnandar, ada Gian Zola, ada Beckham tengah Beckham. ada si Etam. Mun bagi orang cuman Menpora hungkul mah level Menpora mah kan Persib sendiri statementnya nggak terlalu mengejar ini kan, ngejar juara kan. Untuk cuman gacongan gitu mah kuat lah ku eta ge gitu. Geus lah ku ieu we ku nu ngarora we heula gitu nya. Kuat. Maksudna i Piala Menpora ieu tujuan ka mana ge urang teu apal. Ini kan kayaknya cuman dummy aja deh. Maksudnya dummy menunjukkan ke rakyat Indonesia, menunjukkan ke aparat kepolisian bahwa ya orang bisa menyelenggarakan dengan halus dan meriah gitu. Ke sponsor juga melihat ligana geus aya kan damina. Sok mana arasup gih gitu. Nah, untuk hanya dalam tanda kutip dummy sih karena Persib mah kuat lah itu mau dado-dado hungkul mah gitu. Ya saatnya memaksimalkan Etam dan Zola merenya kudu nama gitu. Saatnya Iya, bisa. yang mudah-mudahan ini juga punya panggung lah istilahnya. Iya, toh klub lain juga segana tuh serius amat lah mau mainkan. Orang beberapa klub ada yang belum latihan kok. Ya, saha maksudnya lebar gitu sekelas Omid dipertahankan dan dijanji-janji manis. Tapi ya cuman lawan saha lah gitu di dieu. Kalau cuman pemain lokal hungkul mah lawan Sukadana hungkul mah geus si Etam anjing lah. Gampang gitu ditekuk ke Etam Beckham Putra gitu. Iya. Itu dia Omid Nazari yang memang sangat disayangkan tapi mudah-mudahan nanti bisa ya kita lihat lah ya ke depan penggantinya seperti apa kalau memang liganya berjalan lagi. Betul, dan Bobotoh juga ulah ngerasa leungiteun pisan lah nya. Keun kalem we. Yang jelas hatur nuhun Mang Omid ya. Nuhun. Mang Omid, nuhun ah. Hatur nuhun mudah-mudahan nanti ada kesempatan balik lagi ke Persib. Gitu ya. Sebagai penonton di tribun VIP. Datang ke dia ngana lanjut. Iya teh kejolnya si Omid ada di semifinal Piala Champion Asia gitu. Aduh. Terus orang Omid comeback geus moal anjir. Omid misal gabung jeung naon sih anu sok main di misalkan Kavina teh siga sepahan. Iya, sok gerak aya momen. Sepahan saya asup ka JDT meureunnya. Oh iya. Si pangeran anu boga JDT teh arek meuli Valencia. Ya. Ya. Beunghar pisan eta pangeranna. Eta teh aing yakin sih akan aya momen Omid berprestasi di negara batu. AFC Cup kalau enggak di Champion Asia. Terus orang hanya bisa melihat anjir pernah main di Persib. Kita komen comeback please. Itu dia. Hiji deui bro. Ini dia Kim Jeffrey Kurniawan. Babang Kim, Papa Kingsley ini gimana nih? Bapak Kingsley sudah merasakan pahit manis asam garam kehidupan di Persib. 5 tahun bersama Persib. Nah, kemarin kan ngomong gitu ya. Turun naik lah gitu ya. Tapi maksudnya, memang apa ya? Emosional buat beberapa bobotoh karena Kim ini bisa dibilang tadi ya maksimal banget bersama Persib. Iya, segala macam pernah dia rasakan. Ya mungkin gelar aja yang belum ada ya. Ya, tapi kapotong suku atunya coach. Iya.
perjalanannya di Bandung panjang si Kim. Kumaki si Kim. Ya kalau dari 6 pemain yang cabut ini yang punya sejarahnya panjang mah Kimnya datang sama Dejan waktu itu disebut anak emas lah, dihujat edan-edanan gitunya sampai di bawah spanduk pas latihan progresif gitu. Terus dia bangkit, bikin beberapa gol penting, jadi tumpuan di tim, patah kaki gitu ya. Terus beberapa kali bisa bikin gol ajaib itu ke Arema 2019 kan. Jadi false nine tiba-tiba aja. Jadi banyak lah cerita anak Kim gitu. Ya kebanggaan sponsor pasti gitu. Ya pasti dia punya banyak peran sebenarnya di Persib. Jadi ya hatur nuhun Kim ya. Peran terbesarnya Kim kan dia bisa menjadi corong klub ke sponsor-sponsor yang ini ya, yang masuk kan. Ya beberapa sponsor kan kalau masuk ke Persib tuh salah satunya pengen di brand ambassador-nya sama Kim. Aing hayang si Kim nya brand ambassador-nya gitu. Kenapa? Karena satunya kasep lah gitu. Good looking. Yang kedua secara public speaking Kim bisa menyampaikan apa keinginan sponsor, apa keinginan Persib PT PBB sebagai Persib. Bagaimana cara bersikap di depan bobotoh. Kim kan gak pernah nolak ya misalnya siga di penta foto gitu. Campurna saya manyun-manyun siga si Vlado gitu. Buat bawa ada hubungan di foto. Si Kim mah geus terima terus gitu. Nah, sikap-sikap itu kan bagi bobotoh dan bagi semuanya tuh ini ya terwakili gitu. Bagi bobotoh terwakili si Bagur si Kim. Bagi sponsor terwakili karena bisa menyampaikan produk aing dengan baik gitu. Untuk PT PBB sendiri dia terwakili juga, maksudnya jadi tekudu ngajaran naon deui lah. Ya geus beres ku Kim gitu. Nah, kehilangan besar Kim itu di sektor itu menurut saya. Tapi untuk permainan mungkin Robert Albert punya pilihan lain karena usianya juga udah mulai menginjak 30. Terus ya meureun hargana ge mahal oge ya untuk seorang brand Kim Jeffrey Kurniawan ini gitu. Tapi kita juga kondisinya lagi pabeulit meureunnya si Persibna oge gitu. Untuk menservis Kim segitu teh pasti banyak pertimbangan lah gitu. Nah si Kim Jeffrey sendiri yang ngerasa meureun aing bintang aing yang di hargaan layak meureun. Lagi-lagi kalau kata media yang ada sekarang ini kan underline-nya bahwa ada budget gitu. Transfer budget. Ada masalah budget berarti kan gitu yang harus dipilah-pilah mana yang kita keluarkan lebih, mana yang disesuaikan. Ya mungkin Kim ada masalah di situ juga sebenarnya. Kita belum pernah tahu alasannya apa. Alasan terakhir non? Ya tantangan baru kan pasti. Waduh tantangan naon lu tah? Eta asup on the spot tuh. On the spot ya. Mencari tantangan baru. Mana tantangan naon dilatih ku Dejanda itu tadi. Mana resign gawe. Kenapa kamu mau resign? Saya mau cari challenge baru atau mau cari pengalaman baru, Pak. Berarti bos orang baheula pindah kantor. Dia Pak. Tapi artinya gini, kalaupun ya katakanlah oke lah tantangan baru bagi Kim gitu. Cuman dia pindahkan ke PSS Sleman yang notabene adalah satu yang megangnya sekarang Marco. Marco itu yang megang PBR zaman Kim 2014 kan. Pelatihnya Dejan Antonic. Belum ada Irfan Bahdim kakak ada ipar. Irfan Bahdim. Jadi secara circle memang ya itu mah kolamnya Kim lah. Kalaupun dia pindah juga masih babaturan kene dan ya satu circle lah. Itu mah kayak pemain Persib pindah ke Bali United lah gitu. Ya guys, sama duduluran kene ya, lah. Masih dulur kene gitu. Jadi untuk Kim mungkin ada masalah yang di sini tidak selesai, entah eta masalah naon. Syukur-syukur bisa dipodcastkan ke si Kim ya. Ya, bisa lah. Kita cobalah. Tapi ya apapun itu akhirnya dia memutuskan untuk tidak bersama. Kedua belah pihak nih Persib dengan Kim pindah ke PSS Sleman, dia akan mencari bentuk baru di PSS Sleman ya maksudnya. Ya entah eta bakal main di posisi naon kan kalau Kim itu selama di Indonesia pernah main back kiri, back kanan. Pernah di Bandung pernah main false nine striker. Bisa gelandang serang, bisa gelandang bertahan. Ternyata sebenarnya lengkap sih gitu. Cuman di Bandung memang Kim ini memang belum pernah benar-benar menemukan momen pemain inti sih. Kalau si Kim ya di Bandung pernah inti tak tergantikan gitu. Ya reguler sepanjang musim teh dia pilihan utama gitu. Acan ya. Memang roller coaster aja si ininya si performanya tuh naik turun gitu. Waktu ada Marcos Flores dia bisa bagus banget. Ketika Flores nggak ada dia bisa anggot-anggotan lagi terus potong suku nukar itu ya. Tapi di luar lapangan Kim adalah sosok yang sangat baik gitu. Orangnya baik, positif, secara aneh-aneh. Pembawaan public speakingnya bagus ya. Itu mungkin yang bisa dipelajari dari Kim ya. Bahwa ada genre pemain yang harus bisa gitu bisa ngomong gitu. Bisa jadi di hadapan publik dia bisa sama baiknya
dengan apa yang dilakukan di lapangan gitu. Betul. Kadang-kadang malah jadi apa ya translator atau penyambung buat pemain-pemain yang belum bisa berbahasa Indonesia gitu. Iya, Nah, Kim ini jadi salah satu poin plusnya adalah nyambungin ke pelatih apa yang dimau pelatih gitu kan. Dan bisa jadi pebisnis. Iya. Jadi pokoknya untuk Kim Hanjakala sih can juara sih. Belum juara aja kalau misalnya Udah juara mah lengkap ya. udah juaranya. Wah, eta geus keren pisan cabut tuh naon Bisa jadi legend sih sebenarnya dan ada legasinya gitu Iya, kan. ada legacy itu, legacy. Sayangnya belum juara tapi perjalanan panjangnya si Kim kayaknya udah membuat Kimnya sendiri jatuh cinta terhadap kota ini ya gitu. Buktinya saya tahu nyian toko, nyian barber Segala rupa lah segala ya. rupa lah gitu. Itu dia. Dan sampai dengan kita take podcast ini baru ada 5 pemain barusan ya. Ya. Sebenarnya nu junior hijinya si Ronaldo Kuateh teh ya. Oh iya. Oh iya ke mana? Madura. Madura. Ya. Ya, itu masih gak Juve kehilangan Moiskin lah berbahasanya. Masih jauh lah kalau itu mah masih. Jauh kene lah. Masih Jauh kene. 10 tahun lah. Masih ada kemungkinan balik lagi lah. Masih bisa pisan, masih bisa. Kan masih nangan jam terbang lah we gitu. Tapi kita juga belum bisa menanggapi rumor-rumor yang masuk ya. Jadi memang pengen ada siapa? Ferdinand lah, inilah segala macam. Ferdinand, yang masih beredar di Ezra ya, terus Lili Pali, banyak banget sebenarnya rumor-rumor yang masuk sampai dengan saat ini dan itu biarkan kalau kata Robert tetap aja jadi rumor gitu ya. Ya, kalau misalnya udah fix mah kita bahas lagi aja gitu. Tapi kalau melihat dari komposisi tim saat ini, saya sih melihat memang kita ada kekurang di sektor penyerang berarti ya. depan berarti. Butuh pemain posisi depan. Jadi kalaupun ada rumor bahwa pengen membidik Ezra dan pengen membidik Ferdinand katakanlah gitu. Ya memang slot didinya emang kosong sih. Tinggal si Wander bisa datang tapi Can datang. Kemungkinan baru bisa latihan sekitar 2 minggu ke depan. 2 mingguan deui. Karena dokumennya belum beres nih di Brazil. Kalau jadi dia nunggu dokumen beres baru pesan tiket pesawat ya. Step nantinya. Stepnya oke. Ternyata di Brasil pegawai dinasna bener WFH gitu. Jadi lila. ya kira dia kecamatan. PNS Brazil Iya WFA. kan? Dokumen-dokumen can emang kedinasan di itu sarua siga di dia. Aduh, terus. Terus kalau ya udah berangkat ke Indonesia harus karantina dulu kayak Oh, Nick iya, sekarang kan lagi karantina nih di Jakarta. Iya. Harus karantina dulu, prosesnya 2 minggu. Ya Piala Menpora geus beak. Ya makanya Sekedeng deui, Bro. karantinanya cuma 5 hari katanya sebenarnya. Oh, 5 hari. Jadi kalau Nick sih besok udah beres, terus harus tes lagi PCR sekali lagi kalau udah aman bisa Bisa ikut ke latihan. Bandung. Tapi kalau Luis ini di Brazil nawe acan dokumen nawe can beres gitu di Brazil Jadi paling cepat sekitar 2 minggu ke depan baru mulai latihan. Ya kepada camat yang menangani dokumen dari Wander Luis Kepala dinasna meureun keur karantina oge meureun atau di Brazil. tim-tim yang ada di Brazil ya tolong dipercepat lah. Kira-kira berarti iya mah ada kemungkinan Piala Menpora enggak pakai si Wander. Kalau Piala Menpora tepat waktunya gitu. Kalau on schedule nih misalkan rencanakan akhir bulan Ada ini. kemungkinan enggak mungkin kan baru mulai dia anggaplah latihannya 2 minggu ke depan. Bener sih karek datang can latihan mah langsung main gitu. Oh, benar. Striker orang sahanya. Eueuh pisan. No barudak ngorana sa striker barudak ngora. Paling Rafil teh yang baru promosi dari U20 kan yang tahun 2020 kemarin. Terus ada Wildan Ramdhani, dia yang dari pemain-pemain Bandung United kan pada dipulangin dulu. Anu ngilu latihan kamarinya. Wildan Ramdhani mungkin posisinya striker, sisanya nggak ada lagi. Ah tapi sakit itu mah cukup lah ya Piala Menpora. Entah anjing striker mah. Oh, striker mah. Striker mah Esteban barunya maksudnya. Oh iya bisa wae nya dimajuin ke depan ya. Iya. Ya tapi untuk cuman main hunggul di Piala Menpora mah ya geus bisa lah gitu. Ya Kan kan? striker berarti kosong gitu. Kosong ya. Jadi artinya kalau ada rumor soal striker ya bisa jadi masuk akal aja karena memang striker si Castillon Wander Luis teuing kumaha. Julham Jamrun guys cabut sigana cek Julham anjing mun aing dinyakeun aing striker ya. Oh, cabut enak orang can menang klub biasa. Zulam can aya hawar-hawar ka mana kan? Oh, belum. Acan ya? Belum. Zulam acan, Beni Kalimantan deui. Ya pemain juga belum pada jelas kan. Mereka juga si Ferdinand emang can pugo oge di Makassar teuing kumaha pindah ka Baltru Di Medan ya. Iya di Medan Ferdinand juga. terakhir kan Medan terus diinjam Di gana Timor Leste kan? Ke Timor Leste Itu juga belum tepuguh oge kan? Tepuguh. Tepuguh oge. Jadi ya pemain juga kan ya makanya saya tanya ini kumaha Piala Menpora sebenarnya kontraknya kumaha sih gitu. Sa ketengan kieu apa memang lanjut gitu. Karena tidak ada kepastian sih timnas gerek main teu pasti kok komo Liga Nukarya gitu. Jadi memang liar ya syukur-syukurlah kita bisa ketemu Pak Lukita. Iya, Pak Kita Lulu ya. nanya lah.
Maksudnya bukan buat menghakimi atau kumaha kan hayang nanya Perkembangan aku Iya, kumaha sih gitu. persiapan aku maha. Apalagi kan sudah ada koordinasi ya dari Ya. PT LIB bersama dengan federasi dan juga pihak Kapolri tentunya. Terus beberapa hari kemarin juga Pak Lukita juga sempat ke Bandung kan, Iya. mantau persiapan stadion ya. Iya. Ketemu Sejauh sama Pemkot dan Polda nggak salah. Ya, ketemu sama Kapolda sama pemerintah kota juga. Ya lagi sowan terus lah ke kepolisian, lagi sowan terus ke aparat-aparat terkait ya. Ya. Karena memang salah satu yang harus dilakukan ya menurutnya koordinasi ya. Ya. Kamu lagi pas timnas gagal lu minta maafna PSSI teh ya. Kamu yang minta maaf kalau kau yang salah. Pokoknya ieu mah keur bager we ka saha punten mun aya batur nu salah ge punten. Khawatir sih sebenarnya ya. Ya, sudahlah, sudah apa ya. Intinya mah ada orang gesono pisan ya ningali pertandingan sepak bola khususnya melihat tim kesayangan kita bertanding kembali di lapangan. Ya walaupun belum bisa kita hadiri secara langsung di stadion, kita bisa memberikan support langsung di tribun, tenang lah. Nu penting jalanlah aya mengbal deui, aya lalajoaneun deui, Bro. Itu dia. Dan gak lupa kita juga ngucapin terima kasih untuk para pemain yang sudah mengucapkan Nuhun pisan. perpisahan bersama Persib ya. Hatur nuhun semuanya atas jasa-jasanya. Iya. Jadi untuk Persib, untuk Bobotoh tenang aja karena secara skuad mah masih aman sih. Masih aman ya. Untuk ukuran Menpora ya, kalau Liga mah Ya, teu aman lah. Untuk liga kan mungkin nah kedepannya mah adalah Ya, pasti meuli lah. satu dua nama Harus lagi ya. yang harus datang ya. Minimal tadi ya striker itu sebenarnya karena posisinya pisan. Nah untuk Menpora berarti orang teu make striker. Ya, Sabar lah, we, sabar urusan lah, we. pelatih sekali menurut. Bobotoh sabar heula we. Ulah nu. Oh iya tuh kudu buru mawa pemain ke. Piala Menpora unggul gitu. Santuy lah we lah. Ya. Nanti kita akan bahas mudah-mudahan udah di WA belum? Oh sudah. Tunggulah ya. Oke, Kalau kalau begitu. kejutan dari kita ya. Pokoknya jangan lupa dengerin si Mamong Podcast di platform podcast kesayangan kamu ya, di Spotify, di Spara, Apple Podcast dan juga bisa saksikan videonya di YouTube channel si Mamong dan jangan lupa juga untuk baca semua ulasan dan tulisannya cuma di simamaung.com. Pastinya banyak juga konten-konten menarik lainnya dari Sima Maung ya di YouTube. Ada Opat Maung, ada juga interview dengan para legend. Ya. Water break. Water break ya. Gitu dia. Banyaklah pokoknya. Dan tunggu juga kejutan-kejutan lain yang akan dihadirkan di Sima Maung Podcast di episode mendatang. Hatur nuhun, hidup Persib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.